Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosdita Nur Fazriah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Sebelumnya, apa sih kata ganti itu? Nah, kata ganti merupakan kata yang digunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa benda dan orang. Jadi ada dua, dia bisa jadi subjek, bisa juga jadi objek. Dan dia itu menggantikan benda ataupun orang. Fungsinya kata ganti adalah sebagai efisiensi dan efektivitas kalimat dalam wacana atau paragraf. Terdapat 6 jenis kata ganti. Yang pertama adalah orang pertama tunggal, yaitu saya atau aku. Ini yang akan menggantikan dalam subjek. Saya itu pasti memiliki nama. Misalkan, Nina pergi ke warung. Saya pergi ke warung. Itu sama. Misalkan Nina adalah saya, maka dalam cerita fantasi menceritakannya itu menggunakan kata saya. Bisa menggunakan kata saya, bisa menggunakan kata Nina. Itu nanti berbeda sudut pandang. Orang pertama jamak adalah kami dan kita. Perbedaan antara kami dan kita dilihat dari sudut pandang juga. Misalkan, ada 3 orang anak A, B, C. A, B itu pergi ke pasar kemarin. Dia menceritakan kepada si C. Maka dia bilangnya seperti ini. Dia akan mengatakan seperti ini. Saya dan B pergi ke pasar kemarin. Nah, kalau saya dan B itu berarti kan kami, bukan kita. Kami kemarin pergi ke pasar. Itu hanya A dan B menceritakan kepada si C. Kalau misalkan kita, itu termasuk si C yang pergi ke pasarnya, menceritakan kepada orang lain lagi. Tuh, jadi kalau kami yang diajak omong itu nggak ikut. Tapi kalau misalkan kita, itu semuanya ikut, yang ada di situ itu ikut semuanya. Semoga bisa dipahami ya. Orang kedua tunggal adalah Anda atau kamu. Itu adalah orang kedua. Jadi lawan bicara adalah orang kedua. Orang pertama adalah orang yang berbicara. Orang kedua adalah orang yang diajak berbicara. Dan jamaknya adalah kalian. Kalau kamunya ada banyak, kita kan mengatakan kalian. Itu. Tapi jangan mengatakan kalian semua. Karena kalian semua adalah double. Kalian ya kalian. Kamu semua. Nah, orang ketiga tunggal itu dia. Dia berarti yang dibicarakan. Saya yang berbicara, kamu yang diajak bicara, dia adalah yang dibicarakan, berarti orang lain di luar pembicaraan itu. Orang ketiga jamaknya, pluralnya adalah mereka. Berarti dianya ada banyak, jadinya mereka. Kaidah kebahasaan yang kedua adalah penggunaan kata yang mencercat panca indera untuk deskripsi latar, waktu, tempat, dan suasana. Contoh deskripsi latar tempat adalah seperti ini. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian bertaburan di dinding rumah itu. Itu ada panca inderanya di sana. Adalah menyambut mataku. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Itu adalah indera penglihatan. Itu adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera. Yang kedua, laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh, hanya laptopku yang masih menyala. Itu adalah panca indera penglihatan. Karena terlihat laboratorium berantakan, semua peralatannya pecah, laptopnya masih nyala. Kita bisa tahu itu nyala apa enggak karena kita lihat. Kita tahu itu berantakan atau pecah itu karena kita lihat. Itulah penggunaan kata yang mencerap panca indera. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Makna kias
adalah makna yang mengandung pengandaian atau pengibaratan. Makna kias memiliki arti yang bukan sebenarnya. Contohnya adalah ayah membawa buah tangan sepulang dari kota. Buah tangan bukan berarti tangannya berbuah, tapi maksudnya adalah buah tangan adalah oleh-oleh. Itu adalah makna kias. Jadi memiliki makna yang bukan sebenarnya, jadi kayak seperti pengibaratan. Kaidah kebahasaan yang keempat adalah menggunakan kata sambung penanda waktu. Ini penting dalam sebuah cerita. Kata sambung penanda waktu adalah kata penghubung yang dipakai pada kalimat penanda urutan waktu. Yang namanya penghubung itu letaknya ada di tengah. Tidak mungkin penghubung itu di pojokan, karena tidak ada jembatan yang di pojok. Jembatan adalah penghubung, maka jembatan adanya di tengah. Contohnya adalah setelah itu, kemudian, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, itu biasanya adanya di tengah. Kaidah kebahasaan yang kelima adalah menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Ini juga faktor yang menentukan bahwa cerita fantasi itu memiliki ciri keajaiban, punya ciri surprise, ada unsur surprise di sana. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau bisa juga untuk memulai masalah. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Atau tanpa diduga, buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Ini kan sesuatu hal yang mengejutkan. Tiba-tiba itu adalah suatu kata yang memunculkan sebuah keterkejutan. Tanpa diduga juga sama. Jadi ada ungkapan keterkejutan, ungkapan yang tiba-tiba muncul, ungkapan yang akan menjadi asal mula timbulnya sebuah masalah. Yang terakhir adalah penggunaan kalimat langsung atau dialog dalam sebuah cerita. Kalimat langsung itu merupakan kalimat yang menirukan ucapan atau ujaran orang lain. Kalimat langsung ditulis sesuai apa yang diucapkan pembicara tanpa mengubahnya. Kalimat langsung ditulis menggunakan tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimatnya. Dapat berupa kalimat berita, perintah, atau tanya. Kalimat langsung itu simpelnya adalah sesuatu kata atau kalimat yang diucapkan oleh seseorang lalu dituliskan dan tidak diubah, tidak diganti-ganti lagi. Nih contohnya, tanda petik, raksasa itu mengejar kita. Tanda petik lagi, teriak Fona kalang kabut. Yang teriak siapa? Fona. Fona meneriakan apa? Fona bilang raksasa itu mengejar kita. Jadi Fona mengucapkan secara langsung dan dituliskan, makanya disebut sebagai kalimat langsung karena kalimat yang diucapkan langsung oleh seseorang tanpa diubah. Seperti itu. Sekian video pembelajaran dari saya kali ini. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya. Semoga kalian juga bisa memahami dengan baik, karena kaidah kebahasaan satu teks dengan teks lainnya berbeda. Terdapat beberapa ciri khas. Kalau misalkan cerita fantasi, kaidah kebahasaannya tentu saja mirip dengan cerita dongeng, mirip dengan cerita narasi yang lainnya. Jadi karena cerita fantasi maksudnya prosa, berarti miripnya dengan cerita-cerita yang sastra. Tapi kalau kaidah kebahasaan yang lain pasti mirip dengan yang sejenisnya. Mirip tapi tidak sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.